Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adada khalqihi wa ila arsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'uutsun rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat dan karunia-Nya hingga pada subuh di hari ke-6 bulan Ramadan tahun ini. Sungguh karunia yang patut untuk kita syukuri di saat ada banyak saudara-saudara kita yang telah lebih dahulu meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Bahkan ketika mereka meminta untuk sedetik saja sekalipun untuk kembali ke dunia ini, untuk beramal ibadah di bulan Ramadan ini, Allah tak akan mungkin mengizinkan mereka, walaupun hanya sedetik saja. Dan kita yang masih diberikan kesempatan untuk menikmati udara di bulan Ramadan ini, kemudian menikmati ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan ini, hendaklah senantiasa mensyukurinya dengan senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada kita sampaikan pula kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita jadikan sebagai suri tauladan kita, yang semasa hidupnya senantiasa dikorbankan, diperjuangkan untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, agar ketika kita mati kelak diharapkan kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tiada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kalimat itu kita menjadi seorang hamba yang mulia di sisinya, menjadi hamba yang senantiasa beruntung, penuh dengan keberkahan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, yang merasa di dalam hatinya masih memiliki iman, hendaklah engkau telah diwajibkan kepada engkau untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum engkau, agar engkau menjadi seorang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu kaum muslimin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat Imam Ahmad dengan sanad hasan telah dijelaskan bahwa di masa Rasulullah SAW dulu ada dua orang sahabat yang sama-sama masuk Islam. Dan ketika mereka masuk Islam, semua kualitas ibadah mereka sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala mereka lakukan. Yang perintahnya mereka lakukan, yang dilarang mereka tidak kerjakan. Termasuk kemudian juga ketika diperintahkan untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka juga melaksanakan sebagaimana sahabat-sahabat yang lain. Lalu kemudian yang membedakan mereka, dua orang sahabat ini, hanyalah waktu kematian mereka. Yang satu sahabat yang pertama wafatnya lebih awal 1 tahun daripada sahabat yang kedua. Contoh misalnya, sahabat yang pertama tahun ini syahidnya, dan sahabat yang kedua itu tahun depan syahid. Itu saja yang membedakan mereka. Selebihnya kualitas mereka sama-sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka sudah syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala,
Maka sahabat Nabi yang lain yaitu Talha bermimpi tentang keduanya. Beliau bermimpi bahwa beliau melihat kedua sahabatnya tadi, sahabat yang kedua, sahabat yang belakangan meninggal dunia, itu lebih dahulu masuk ke dalam surga dibandingkan sahabat yang pertama meninggal dunia. Padahal kalau secara logika kita, secara akal kita, kalau kualitas imannya sama, ibadahnya juga kualitasnya sama, seharusnya sahabat yang pertama yang meninggal dunia yang kedua masuk surga, baru sahabat yang kedua. Tetapi Talha justru bermimpi berbeda. Sahabat yang kedua yang terakhir meninggal dunia yang dulu masuk surga dibandingkan sahabat yang pertama. Maka beliau karena heran terbangun dari mimpinya dan buru-buru menghadap Rasulullah SAW dan bertanya sekaligus menceritakan mimpi beliau kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, apa yang engkau herankan wahai Talha? Bukankah sahabat yang kedua ini masih sempat merasakan nikmatnya Ramadan sekali dibandingkan sahabat yang pertama? Mengulangi, kata Rasulullah, apa yang engkau herankan wahai Talha? Bukankah sahabat yang kedua ini tadi masih sempat merasakan Ramadan, melaksanakan amalan-amalan di bulan Ramadan sama kali dibandingkan sahabat yang pertama kali? Itulah yang mengantarkan dia lebih dahulu masuk ke dalam surga Allah dibandingkan sahabat yang pertama kali. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari cerita ini kita akhirnya paham bahwa ternyata diberikan kesempatan untuk menikmati Ramadan, untuk beribadah di bulan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menentukan posisi kita di akhirat kelak. Bahkan bisa menentukan cepat atau tidaknya kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Tentu dengan kualitas keimanan yang sungguh mungkin layaknya para sahabat Rasulullah SAW. Walaupun kemudian ini juga tidak menjadi tolak ukur, karena di sisi yang lain juga ada justru sahabat-sahabat Nabi yang ringkas usia keislamannya, tetapi justru mereka bisa menggetarkan arus Allah bahkan kematian. Seperti misalnya sahabat Nabi Sa'ad bin Mu'az, sahabat Nabi dari kaum Ansor dari Madinah. Beliau ini masuk Islam atas perantara Mus'ab bin Umair. Beliau masuk Islam pada usia 30 tahun dan kemudian syahid di jalan Allah pada usia 38 tahun. Artinya beliau hanya merasakan Ramadan hanya 8 tahun, Bapak Ibu sekalian. Tetapi kalau bisa sedikit saya ceritakan kisah kematiannya, beliau meninggalkan dunia ini ketika perang Ahzab terjadi. Perang Ahzab itu adalah puncak peperangan antara umat Islam dengan umat Yahudi, terutama dari Bani Quraisyah, yang melakukan pengkhianatan kepada umat Muslim. Maka pada perang Ahzab inilah puncaknya. Dan ketika perang Ahzab ini, Sa'ad bin Mu'az juga ingin turun di situ untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Sa'ad bin Mu'az terkena anak panah di lengannya sehingga kemudian bercucuran darah tanpa henti dari lengannya. Dan ketika bercucuran darah tanpa henti di lengannya itu, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Duhai Allah, andaikan peperangan ini belum berakhir dan aku masih bisa berkesempatan untuk melawan musuh kita, maka mohon hentikan dulu darah ini." Maka kemudian Allah dengarkan doanya dan kemudian Allah kabulkan dan berhentilah darah itu bercucuran. Maka beliau lanjutkan peperangan itu sampai kemudian kemenangan umat Muslim terjadi, dan kemudian beliau berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala ketika selesai perang. "Wahai Allah, ya Allah ya Tuhanku, andaikan peperangan ini memang sudah benar-benar telah berakhir, maka keluarkan kembali darah ini, cucurkan kembali darah ini sampai Engkau ridha kepada-Mu."
Maka Allah juga mengabulkan doa beliau. Dan darah beliau terus tumpah, terus bercucuran, tiada henti sampai kemudian beliau syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan dari kematian beliau ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada para sahabatnya bahwa kematian Sa'ad bin Mu'adz saat ini sedang menggetarkan arus Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita melihat Ramadan beliau, itu beliau beribadah di bulan Ramadan hanya 8 kali. Masuk Islam usia 30 dan wafat di jalan Allah Subhanahu wa taala usia 38 tahun. Pun demikian juga dengan Rasulullah, mungkin saya pernah sampaikan di sini bahwa Rasulullah itu hanya 9 tahun melaksanakan Ramadan. Karena perintah berpuasa di bulan Ramadan pada tahun kedua Hijriah, sedangkan beliau wafat pada tahun ke-11 Hijriah. Itu pun belum sampai melaksanakan Ramadan, belum sampai pada bulan Ramadan. Artinya beliau hanya sampai pada tahun ke-10 Hijriah. Nah, kalau kita hitung dari tahun kedua sampai ke-10 itu 9 tahun. Tapi tentu kualitas Ramadan Rasulullah SAW dibandingkan kita, tetapi ini hanya kita dan Allah yang tahu, ya. Tapi kualitas ibadah Ramadan Rasulullah itu lebih tinggi daripada kita. Mungkin kita sudah 20 tahun, mungkin kita sudah 50 tahun, sudah 60 tahun, sudah 60 kali melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Tetapi hanya Allah dan kita saja yang tahu bagaimana kualitas ibadah Ramadan kita. Bapak dan Ibu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sedikit gambaran cerita bahwa marilah kita kemudian meningkatkan kualitas ibadah Ramadan kita di tahun ini, karena tidak ada yang bisa menentukan atau tidak ada yang bisa dijamin kecuali Allah Subhanahu wa taala bahwa belum tentu tahun depan kita masih bisa menghirup udara di bulan Ramadan tahun yang akan datang. Bukankah ada banyak saudara-saudara kita di tahun lalu mungkin masih bersama kita di masjid ini, masih bersama kita, duduk bersama ketika sahur, duduk bersama, buka puasa bersama, tetapi pada hari ini mereka sudah tidak ada. Dan kemudian kita nggak bisa menjamin, bisa jadi tahun depan justru kita yang sudah tidak ada. Oleh sebab itu marilah kita manfaatkan ibadah Ramadan tahun ini dengan meningkatkan kualitas keimanan kita dan ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, agar kemudian kita menjadi orang-orang yang beruntung. Karena pernah juga kami sampaikan di sini bahwa banyak ulama kita yang mengingatkan kepada kita bahwa jadilah kita sebagai hamba Allah, bukan hambanya Ramadan. Karena Ramadan ini akan pergi, tetapi Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala hanya menjadikan Ramadan ini sebagai fasilitas untuk kemudian kita bisa mendekatkan diri kepada Allah dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Semoga amalan ibadah Ramadan kita tahun ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ketika selesai Ramadan ini kita menjadi hamba-hambanya yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian menjadi orang-orang yang bertakwa di sisinya. Wallahu a'lam bishawab. Maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.